mereka itu memanfaatkan para jenderal untuk para purnawirawan untuk meng-up ini kembali untuk menekan pemerintah, terutama kan isu yang mereka sebut kelanjutannya ya, itu terkait misalkan tuntutan tentang digantinya wakil presiden Gibran. Idealnya kan gini, presiden dan wapres itu kan satu paket ya. Ya. Wapres memang bisa dipecat di beberapa negara ada kasus macam itu. Tapi kalau ada kesalahan yang sangat-sangat besar, yang berbahaya, gitu ya. Salah satunya itu. Nah kalau nggak ada apa-apa kok tiba-tiba ini harus dipecat itu. Ini emang gerakan orang-orang Orde Baru, setuju? Setuju ya. Tapi mereka memang ingin agar Prabowo tuh pecah dengan Jokowi. Salah itu tujuan utamanya itu. Iya. Kalau mau dibilang dua-dua. Jadi mereka ini orang-orang yang mungkin marah dengan kepemimpinan Jokowi selama ini, merasa nggak dapat apa-apa kali ya. Saya nggak tahu lah ya. Mereka tapi kemudian mereka menganggap bahwa ini harus dihentikan dan mereka rupanya berharap dengan Pak Prabowo. Halo penonton Cokro TV, kembali ketemu dengan kita di acara Bocor Kasar. Nah kali ini saya Kajito LK ini ditemani oleh Bang Ade Armado. Siap. Dan rekan yang baru datang bergabung dengan kita, Bro, kawan Mas Warsa Tarsono. Ini untuk pertama kalinya nih. Debut pertama. Debut pertama. Oke. Jadi kalau ada salah-salah tolong dimaafin. Oke, jadi untuk edisi kali ini teman-teman kita akan membicarakan soal sebuah kanal YouTube ya yang sering kali membuat framing ya, terutama yang isinya itu bahkan jauh dari fakta ya. Namanya opini itu kan kadang-kadang ada yang berakar dari fakta, ada yang lepas landas gitu ya, tanpa ikatan, asal gitu ya. Nah di kanal tersebut ada dua program ya. Yang satu programnya namanya Hot Topic. Hostnya atau pembawa acaranya adalah Rini Budoyo namanya Bang Ade. Kanalnya apa tadi belum disebut? Kanalnya 2045 TV. Kayaknya udah tadi. Belum. Sorry kali Saya gitu. sedang menunggu apa kejutan. Iya. Dan ini penting disebut karena kita biasanya 2 kali sebelum ini kan ngomentarinnya tentang bocor halus. Iya betul. Jadi ini kanal lain. Yang sama yang ingin kita kupas ya. Terutama soal istilahnya meluruskan logika di dalamnya. Itu yang paling penting ya. Kalau soal fakta dan opini ya kita sama tahu lah bahwa itu isinya opini dan ini memang berbeda dengan bocor halus. Kalau bocor halus kan masih ada embel-embel bau jurnalistik. Nah, kalau ini murni opini. Nah, gitu. Tapi tetap harus diluruskan kalau logikanya bermasalah. Nah, di kanal 2045 TV, penonton Cokro TV seperti yang Anda semua ketahui, dulunya kanal ini adalah pendukung Pak Jokowi ya. Aslinya kanal YouTube ini untuk mempopulerkan atau untuk mengkampanyekan Pak Jokowi. Ya hampir-hampir sama lah dengan Cokro TV waktu itu. Nah di kanal tersebut selain Hot Topic ya yang dibawakan oleh Rini Budoyo juga ada program namanya Blak-Blakan, itu talk show ya. Di situ bintang tamunya namanya Selamat Ginting. Yang kita mau bicarakan mau kita bicarakan. Nah untuk Hot Topic yang dibawakan oleh Rini Budoyo itu lebih membahas soal pilpres ya, masih isu kecurangan kayak gitu Bang narasinya. Masih soal Gibran videonya yang ini begitulah. Nah kalau yang Blak-Blakan yang dihadiri oleh Selamat Ginting yang selalu membranding dirinya pengamat politik UNAS, selalu begitu, bahkan di blog pribadinya Bang, pengamat politik UNAS gitu. Luar biasa. UNAS tuh Universitas Nasional. Universitas Nasional. Dan di situ topik yang sedang dibicarakan tentang petisi yang dibuat oleh purnawirawan TNI, khususnya Pak Tri Sutrisno. Lebih banyak Pak Tri Sutrisno sih, jadi membicarakan biografi beliau, ininya sampai ke kegelisahannya dan seterusnya. Nanti ini yang kita bahas bersama Bang Ade. Nah, berkaitan dengan itu, untuk yang pertama kita ngobrolin soal purnawirawan tadi ya. Ini kan ada semacam gelombang isu, gelombang opini di medsos yang sedang
memojokkan Gibran sebagai wapres atau Pak Jokowi yang dianggap di belakang Gibran dengan adanya petisi tersebut. Isinya banyak Bang Ade ya. Salah satunya yang ada 8 poin ya. Ya, ada 8 poin ya. Salah satunya yang dibahas atau diulang-ulang terus di medsos itu soal mengembalikan UUD 45 ke bentuk yang asli. Nah, itu sebenarnya narasi lama ya yang dulu dibawa oleh oposisi, sekarang diulang lagi. Nah, ini Bang Ade dulu ya. Untuk yang pertama ini silakan. Pendapat Bang Ade soal tuntutan mereka ini loh. Gimana sih? Tapi sebelum ke sana, saya rasa saya harus sebut juga nih soal 2045 TV. Oh iya silakan. Tadi Mas Gajito menyebutnya sebagai sebuah media yang semula itu mendukung Jokowi. Nah, itu sebetulnya menjelang Pilpres. Ya. Mula-mulanya tuh Pak Jokowi. Periode 1-2 ya. Periode 2. Periode 2002 menjelang 2024. Ya. Saya rasa dia belum terlalu lama ya. Lebih muda dari Cokro TV lah. Iya. Nah, terus kemudian dia mendukung Ganjar. Ketika itu ingat ya. Pendukung Ganjar tuh antara lain adalah orang-orang yang juga berada di Cokro TV. Ingat nggak? Teman-teman Anda juga, teman-teman Warsa juga, ada Mas Denny Siregar, ada Mbak Nong, ada Eko Kuntadi, macam-macam. Nah, ini menjadi berubah ketika kemudian terjadi perpecahan, ya. Kan Pak Jokowi kemudian, ya kalau Warsa ingat kan, Pak Jokowi kemudian berhenti mendukung Ganjar kan? Iya. Karena alasan-alasan yang mudah-mudahan Anda juga masih ingat lah ya. Iya. Nah, ketika itulah terjadi perpecahan di antara kami, ya, di kalangan kami nih. Cokro tetap menganggap bahwa kita harus mendukung Jokowi. Dan kemudian gara-gara Jokowi disingkirkan oleh PDIP, iya kan, harus diakui lah ya. Akhirnya kan juga diberhentikan kan. Nah, kemudian ketika itulah kami merasa ya kami nggak mungkin lagi mendukung bersama-sama dengan PDIP. Dan akibatnya kami nggak mungkin sama-sama mendukung Ganjar. Kami mendukung Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo. Sejak saat itulah kita pecah, kami pecah, ya. Si teman-teman 2045 terus mengembangkan semangat pro Ganjar dan anti Jokowi. Kira-kira siapa di belakang itu? Nggak tahu saya. Dari Bang Ade mengamati dari luar gitu ya, apanya? Saya kenal sih dulu ada orang-orang yang saya tahu mendanai pendirian 2045 TV. Tapi kan katanya orang-orang itu sekarang sudah tidak lagi di sana. Jadi saya duga ya penonton, saya ingatkan, saya hanya menduga. Saya menduga memang di belakang 2045 TV itu sekarang PDIP. Artinya aliran dananya dana PDIP. Dasarnya apa dugaan itu, Bang? Karena isinya kalau Anda perhatikan dari hari ke hari, kan hostnya banyak nih, kayak juga Cokro TV. Kan ada banyak hostnya. Ini isinya terus-menerus menyerang Jokowi, menyerang Gibran. Kadang saya lupa ada juga menyerang PSI-nya ya. Tapi yang jelas membela PDIP. Nomor 1 PDIP. Dan sekarang menyerang Jokowi. Jadi itu terasa banget sih. Saya rasa kalau Anda penonton juga ikuti 2045 itu akan terasa banget tuh bahwa mereka itu adalah suaranya PDIP. Oke. Nah, soal apakah PDIP mendanai, membiayai, saya nggak tahu. Nggak tahu. Jeroannya nggak tahu lah ya. Karena biar gimana pun harus ada yang mendanai kan. Harus. Ya. Sekarang baru kembali ke isu ini. Nah, saya membaca, ya, saya termasuk yang ngikutin nih Mas Warsa ya, bahwa itu kan tiba-tiba lucu ya. Tiba-tiba itu kan ada lebih dari 100 Jenderal Purnawirawan. Betul. Terus ada berapa lagi katanya? Ada marsekal, ada kolonel gitu ya. Yang semua tuh purnawirawan kan? Ya. Tiba-tiba saja mungkin sepekan yang lalu kira-kira ya. Itu mengeluarkan petisi. Bentuknya petisi tuntutan. Yang isinya 8. 8 tuntutan. 8 tuntutan. Tapi bukannya sebenarnya petisinya itu tuh udah dibikin Februari kan? Betul.
Betul. Tapi sekarang Betul. di-up. Ya, sebelumnya istilahnya. sudah ada, sekarang di-up lagi. Iya. Ya, itu Warsa mengingatkan saya pada satu hal yang bahkan saya barusan lupa. Iya, iya. Dia sebetulnya dibuatnya Februari ya. cuma Anda perhatikan nggak Jit? Iya. Kalau baca suratnya, Ya. ya kan ditandatangani oleh 4 tokoh, di bawahnya mengetahui Jenderal Tri Sutrisno, Iya. ya, itu nggak ada tanggalnya. Oh. Jadi di surat itu titik Februari 2025. Bahwa petisi bisa teledor kayak gitu ya udahlah. Iya. Tapi betul, itu Februari sebenarnya. Iya. Tapi ketika itu tidak cukup terangkat, Iya. sekarang diulang, Iya. diangkat lagi, ya, jadi rame lagi. Tapi isinya itu Anda sih menyebutnya tentang yang apa tadi? Yang Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Iya. Ini pasti ini para perwira yang menurut saya jangan-jangan kira-kira siapa sih yang nggak suka sama Undang-Undang Dasar 45? Ya. Kalau dugaan Anda siapa, Sa? Ya, penuhnya Orde Baru menurut saya. Saya senang bahwa ada orang yang menyampaikannya, nggak usah saya. Nah, itu maksudnya kalau kembali ke UUD 45 asli itu maksudnya gimana sih? Iya. Gitu. Pertanyaan saya juga Undang-undang yang ini nggak asli? Iya, itu. Nggak asli. Nggak asli. Kan ini buat penonton ya. Undang-Undang Dasar 45 itu dikeluarkan begitu kita merdeka. Iya. Yang sebetulnya karena dibuat secara tanda petik terburu-buru, wajar dong kalau isinya tuh masih perlu perbaikan-perbaikan. Iya. Makanya kalau Anda ingat terus itu sebetulnya sempat ada UUDS, Ya, 50 ya. ada tahun 50 ya. Ya. Jadi dikoreksi. Tapi akhirnya oleh Bung Karno dikembalikan ke UUD 45. Iya. Ya. Undang-Undang Dasar 45 itu berlangsung di masa Orde Baru. Iya. Ya. Dan harus diakui lah, Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter. Ya. Ya. Iya. Nah, pada saat reformasi, MPR kita menyatakan ini harus diubah. Iya. Maka terjadilah amandemen. Dan itu beberapa kali kan? 4 kali. Beberapa kali. Atau 5 iya. kali. 4 kali ya. Anda mungkin bisa, saya lupa nih sekarang isi antara lain apa. Ya. Ya, antara lain terbentuknya MK. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Itu adanya di Undang-Undang Dasar Pemilihan Reformasi. presiden langsung. Pemilihan presiden langsung. Pembatasan. Pembatasan. Nggak boleh lebih dari 2 kali. Itu semuanya ada di Undang-Undang Dasar 45 Reformasi. Amandemen. Jadi kalau mereka ini minta agar kembali, itu kan hilangkan Mahkamah Konstitusi, pemilihan tidak secara langsung, tidak lagi dibatasi 2 kali dan seterusnya. Iya. Intinya tuntutan itu sangat berbahaya sebenarnya. Sangat Bagi berbahaya. Merugikan kita. Dan itu yang saya katakan sebagai gitu kan. Cuma saya ingin tambahkan nih, kan itu cuma ada 8 poin. Ya. Ada 8 poin. Yang lain tuh nggak terkait sama yang nomor 1. Betul. Jadi nggak satu tema dia. Nggak satu tema. Ini yang buat saya, ini apa sih nih? Ini gerakan apa sih sebenarnya? 100 jenderal, marsekal, ada kolonel, dan semua ya orang-orang dari masa lalu. Betul. Oke. Selanjutnya menimbang tadi bahwa Bang Ade mengatakan kalau kita balik ke UUD 45 tadi itu. Tapi saya nggak mau kita cuma ngomong UUD 45 enggak, ya. panjang nanti. Iya. Nanti panjang. Kita bukaan dulu. Jadi Mas Warsa tadi kan ada bahaya kalau balik ke UUD 45 yang asli kata mereka ya. Sebelum saya bertanya ke poin selanjutnya, ada nggak yang mau ditambahin dari poin-poin Bang Ade tadi terkait selain UUD 45 ya? Iya. Balik ke UUD 45 yang asli dulu. Ada yang mau ditambahin nggak? Kalau saya sih sebenarnya fenomena ini jenderal di-up lagi itu sebenarnya tuh kan saya ngerasa bahwa mereka tuh sebenarnya nggak ngerasa mampu aja untuk mengkritisi pemerintah sekarang gitu ya. Jadi akhirnya menjadikan amunisi sebagai para purnawirawan ini sebagai amunisi gitu loh. Iya. Siapa? Orang-orang ya sepertinya 2045 gitu kan. Orang-orang di belakang purnawirawan ini maksudnya. Gitu. Orang yang meng-up
isu ini itu ada kecenderungannya mengarahnya ke sana gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kalau gitu Anda ingin mengatakan bahwa ini ada dua kubu yang sebenarnya berbeda. Ada kumpulan para tentara pensiunan. Nah, ini ada geng PDIP nih. Dia nggak nyebut PDIP. Karena saya menganggap 2045 itu represent PDIP. Karena dia nyebut 2045 berarti di belakang itu ada. Kalau menurut saya. Kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa. Boleh. Bisa. Jadi itu kan dua kubu yang masa pensiunan jenderal itu orang PDIP, yang enggak lah. Ya. Berarti ada orang-orang di belakang itu, maksud Bro Warsa gitu kan? Ada orang-orang yang meminjam nama Purnawirawan itu untuk maju. Sehingga tuntutannya itu agak-agak nggak realistis, nggak nyambung kata Bang Adi tadi kan, poin 1 sampai poin 8. Gimana itu? Lanjut. Iya, jadi itu tadi bahwa mereka itu memanfaatkan para jenderal untuk para purnawirawan untuk meng-up ini kembali untuk menekan pemerintah, terutama kan isu yang mereka sebut kelanjutannya itu terkait misalkan tuntutan tentang digantinya wakil presiden Gibran sebagai wakil itu salah satunya. Itu nomor 8. Itu nomor terakhir. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kayaknya dunia hayal juga gitu. Gimana ya? Iya, setuju. Jadi gimana kita sudah menetapkan itu Gibran sebagai wakil presiden itu setelah melalui pemilu yang telah diakui, telah disahkan dan berdasarkan konstitusi kita yang memang berlaku gitu. Iya, betul. Idealnya kan gini, presiden dan wapres itu kan satu paket ya. Wapres memang bisa dipecat di beberapa negara ada kasus macam itu. Tapi kalau ada kesalahan yang sangat-sangat besar yang berbahaya, salah satunya itu. Nah kalau nggak ada apa-apa kok tiba-tiba ini harus dipecat itu. Ini kan satu paket ya. Kalau kamu nerima satu orang, saya saya ketawa karena menurut saya ini menggelikan. Makanya. Nah jadi tadi Mas Warsa ngomong bahwa tapi saya mau komentarin sedikit ya. Nggak tahu, Anda masih mau melanjutkan nggak soal ini? Artinya saya mengungkapkan beberapa hal yang yaitu tadi yang disampaikan di awal itu. Jadi gini, gimana? Ya misalnya nih kita kembali ke Gibran. Ini kan kita juga menyaksikan wawancara Slamet Ginting ini. Yang dikatakan sebagai ahli politik, pengamat politik pengamat politik. Terus kan ditanya nih sama si orang-orang 2045 kan, lebih jauh apa penjelasan dia, kenapa harus diganti? Ya dia memang menyebut tentang karena ini melanggar konstitusi dan itu pun menggelikan buat kita kan. Loh, yang memutuskan siapa Gibran maju jadi wapres itu kan Mahkamah Konstitusi. Betul. Ini ada gerombolan yang sok tahu bilang, wah Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi kan. Ya udahlah ya. Terus dia cerita gini, Anda masih ingat nih jawaban dari Slamet Ginting itu? Apa tuh? Itu ada seorang letjen, dan namanya Soeharto juga, yang adalah bagian dari mereka yang mengajukan petisi ini bilang bahwa, itu Gibran dia bilang ya, dia itu anak dari Jokowi. Ketika saya lupa tapi dia menyebut menempati jabatan apa. Ketika saya menempati jabatan itu tahun 64, Jokowi itu baru berusia 3 tahun dia bilang. Sekarang saya harus tunduk pada seorang wakil presiden yang adalah anaknya Jokowi. Itu logikanya gimana ya? Itu menurut saya emang kenapa Mas? Kan gini, Gibran itu dipilih melalui pemilu. Betul. Anda boleh suka, boleh enggak. Anda menganggap orang ini cemen, nggak pantas. Gibran tuh nggak punya prestasi, nggak punya kemampuan. Dia dipilih dalam paket. Prabowo memilih dia. Kenapa Prabowo memilih dia? Ya karena Prabowo percaya sama dia. Betul. Ya kan? Nah, ini kenapa jadi Anda persoalkan hanya karena ini anak kecil, masa saya harus nurut sama dia? Kemudian itu kayak pakai senioritas. Gimana? Terus dia kemudian bandingkan dengan, lihat wapres sebelum ini kan? Oh iya. Iya enggak?
Ada Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Iya. Siapa lagi lah, saya lupa. Ma'ruf Amin, Sudarmono, bla 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 bla. Pak Habibie. Iya. Apa? Tolong bandingkan dong, ya. Saya mau bilang, kenapa Anda begitu saja tidak percaya pada Gibran? Gibran ini orang yang bayangin dia jadi wali kota Solo dan sukses. Dipilih secara mayoritas di Solo itu. Iya. Sebagai pengusaha dia sukses, walaupun sekarang sudah ditinggalkan kan. Betul. Jadi apa yang Anda ragukan dari Gibran ini? Jadi saya kembali ke Anda nih. Saya duga emang misalnya menolak Undang-Undang Dasar 45, meminta Undang-Undang Dasar 45 kembalikan. Ini cuma sebuah jalan masuk. Jadi dia nggak serius-serius amat dengan mengembalikan. Saya nggak tahu. Biar kelihatan gagah gitu. Gagah nomor satu. Seolah-olah hebat. Padahal nomor satu itu justru blunder yang besar kan. Anda kepengen ngebubarin Indonesia lagi menjadi nggak punya MK, nggak punya gitu kan? Ruwet sekali. Oke. Tapi memang ujungnya adalah yang nyerang Gibran ini nomor 8 ini. Oh, itu intinya sebenarnya itu ya. Enggak, saya cuman ngikutin logika Anda kan. Siap. Ya enggak, ini kan seperti jalan masuk nih Undang-Undang Dasar 45. Iya. Ini berantakan nih. Oh iya. Oke, Bang Ade. Kalau inget soal Pak Slamet, bukan Slamet ya, Slamet Ginting gitu ya. Cuman memang lebih enak Slamet. Biasanya gitu, Slamet tuh Jawa kan. Ini Batak mungkin ya. Jadi Slamet Ginting ya. Nah, Pak Slamet ini memang logikanya unik. Ada banyak sih yang beberapa yang nanti kita sorot satu-satu ya. Salah satunya yang saya lihat tuh romantisme Orde Baru. Jadi dia mengagung-agungkan Pak Harto. Wah, visinya luar biasa. Dan dia melupakan perjuangan bertahun-tahun kita dulu ya. Saya masih agak kecil, Bang Ade mungkin sudah dewasa ya, berjuang di jalan ya. Saya masih di kampung waktu itu 98. Gitu ya. Warsa di mana? Di Brebes. Udah di Jakarta. Di Jakarta dia. Mantap. Ya kita udah ngelawan kan Anda. Walaupun Anda mungkin nggak di lapangan ya. Iya. Saya termasuk ikut demo juga. Iya. Dia pendemo ternyata, aktivis 98 ini, Bang. Iya. Jadi jadi pengorbanan banyak mahasiswa yang meninggal, yang digebukin, teman saya berdarah-darah sampai berhari-hari dirawat itu. Itu semua dilupakan begitu saja, korban jiwa dan seterusnya. Dan romantisme Orde Baru ini yang kembali di-up lagi oleh Pak Slamet tadi ya. Terutama Pak Slamet tadi dengan jargonnya Pak Sutrisno, Tri Sutrisno yang juga orang Orde Baru gitu loh. Tokoh Orde Baru ini gimana logikanya? Nah, nih Mas Warsa. Terkait ini pandangan Mas Warsa gimana? Bahkan dia membandingkan dengan IKN juga, jonggol IKN gitu. Ada banyak. Ini salah satu bagian dari romantisme. Itu makin nggak penting. Nah, ini makanya kita menyoroti logikanya ini gimana orang ini gitu. Silakan Mas Warsa. Iya, kalau nggak salah kan dia juga bilang bahwa Pak Harto itu dulu ketika ingin memutuskan memindahkan ibu kota itu di Jonggol. Iya, di Jonggol dan atau beberapa alternatif lainnya dipertimbangkan dengan matang bla 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 sampai bertahun-tahun. Tapi ya ternyata nggak kewujud gitu. Artinya sebenarnya dia ya punya gagasan kalau dipertimbangkan tidak matang, dipertimbangkan dengan matang tetapi tidak terwujud, ya itu bukan sesuatu dong kalau begitu, nggak ada nilainya gitu. Itu sesuatu yang dia bangga-banggakan kok. Pertimbangan kalau dia dipertimbangkan matang tapi sekalian diwujudkan, ya itu baru prestasi gitu loh. Kalau hanya sekedar wacana berarti ya dia kan sebenarnya nggak berani gitu, tidak punya visi yang jelas tentang bagaimana memindahkan ibu kota gitu. Sekadar wacana doang gitu loh. Benar-benar. Jadi saya kasih catatan sedikit nih. Jadi munculnya IKN ini di dalam petisi itu kalimatnya begini. Mereka mendukung kabinetnya Prabowo. Betul. Kecuali IKN. Iya. Narasinya itu memang. Ini kan gimana kita memandang itu kan? Iya. Maksud lo apa? Ya, kenapa mendukung kabinet tapi menolak IKN? Ya itu sesuai dengan poin 8 tadi kan. Mau Prabowo, nggak mau Gibran. Padahal itu satu paket gitu lah. Nah, kalau soal itu lah, ini kan logikanya. Tapi Anda merasa nggak bahwa mereka itu sebetulnya Orde Baru? Ya Anda yang menyebut tadi ya di awal ya. Menostalgiakan Orde Baru. Betul. Padahal kan ya gimana ya, maksudnya
kita semua sudah ingin melupakan itu gitu ya. Kita bukan berarti menganggap bahwa mereka sama sekali nggak ada prestasinya gitu loh. Siapa sih para jenderal ini? Ya maksudnya Orde Baru. Baru ya. Artinya, tapi kan memang saat itu kita mengalami satu kondisi yang serba keterbatasan, kebebasan. Tidak ada kebebasan. Tidak ada kebebasan dan itu sangat mengekang kita gitu. Dalam kita jangan kembali lagi ke sana, jangan menginginkan lagi ke sana gitu loh. Kalau bahwa sekarang ada sesuatu yang telah berjalan masih belum sempurna, ya kita perbaiki ke depannya gitu. Jangan menostalgiakan masa lalu yang bahkan mungkin kalau diperbandingkan baik buruknya lebih banyak buruknya gitu. Iyalah. Gimana Bang? Ya saya sih merasakan betul kan. Betapa beratnya hidup di era Orde Baru dulu kan. Di era UUD 45 yang asli itu. Ya. Dan kalau sekarang ada upaya untuk mengembalikan itu membuat kita curiga. Apalagi sekarang memang sudah terdengar adanya upaya untuk menjadikan Soeharto itu pahlawan nasional. Makanya. Nah itu agak aneh. Makanya saya melihat narasi Pak Slamet itu terpaksa atau dipaksakan karena ada sosok Pak Tri Sutrisno yang orang Orde Baru. Akhirnya semua hal tentang Orde Baru yang busuk itu disulap sama mereka, yang bagus-bagus tampil cherry picking gitu ya. Oke lah, kita memaklumi aja lah keinginan pendukung para Orde Baru. Tapi saya punya analisis lain. Di luar soal Orde Baru nih. Jadi di satu sisi ini emang gerakan orang-orang Orde Baru. Setuju? Setuju ya. Tapi mereka memang ingin agar Prabowo tuh pecah dengan Jokowi. Salah, itu tujuan utamanya itu. Iya. Kalau mau dibilang dua-dua. Jadi mereka ini orang-orang yang mungkin marah dengan kepemimpinan Jokowi selama ini, merasa nggak dapat apa-apa kali ya. Saya nggak tahu lah ya. Tapi kemudian mereka menganggap bahwa ini harus dihentikan dan mereka rupanya berharap dengan Pak Prabowo. Ya. Karena misalnya kalimat-kalimatnya tuh gini dalam petisi itu, meminta agar Pak Prabowo melakukan reshuffle. Betul. Tapi ada terutama memberhentikan para menteri-menteri yang menteri dan pejabat yang dianggap di satu sisi korupsi, tapi punya hubungan dengan Pak Jokowi. Betul. Ini maksudnya apa? Ya itu kan mereka menganggap peran Pak Jokowi itu terlalu kuat. Hubungan dengan Pak Prabowo terlalu dekat. Nah itu. Ketika mereka ingin masuk, nggak bisa. Gitu loh. Karena untuk masuk kan harus ada yang keluar. Nah, ada yang in, ada yang out. Nah, mungkin maksudnya itu. Untuk memberikan mereka porsi supaya bisa masuk dan bahkan mungkin untuk menyetir kalau bisa kan. Mungkin itu agendanya. Makanya di sini kan saya lihat ini seperti ada etika militaristik di sini. Kalau dulu zaman Gus Dur kan etika ke NU-an. Nah, jadi segala sesuatu tuh yang ada diukur dari parameter ulama NU gitu ya. Karena isinya memang kebanyakan itu. Nah, sekarang juga begitu. Segala sesuatu diukur dari kacamata militeristik. Jadi ini kalau ini polisinya ini terus Bang, dikritisi. Itu salah satu poin ya. Salah satu poinnya itu. Nah, ini yang mau saya sebut Bang. Jadi Pak Slamet ini saya nggak tahu dia kok gagal memahami dari maksud merit order, merit system. Makanya di sana disebut ketika Pak Tito ditunjuk sebagai Kapolri itu kan lompat dia kan, lompat angkatan. Begitu juga Pak ini kan, Pak Listio. Pak Listio juga begitu. Dan dia menganggap itu merusak merit system. Ini logikanya gimana Bang? Merit system itu bukannya merit order ya, itu bukannya orang yang berprestasi itu diangkat. Bukan karena dia lebih tua ya, lebih senior, itu yang ditunjuk. Kan mestinya itu. Nah, ini gimana logikanya kebalik-balik dengan merit system? Dia bilang begini, penonton. Itu Pak Tito, saya lupa dia sebut angkatannya berapa. Tapi harusnya belum gilirannya Pak Tito jadi Kapolri. Harusnya ada angkatan-angkatan di atasnya. Yang lama kan gitu. Yang lama kan gitu. Misalnya lulusan 70, tahun berikutnya lulusan 71. Nah, ini loncat nih. Lulusan 80 terus loncat ke 84. Ini misal ya. Kenapa? Karena Tito dianggap layak untuk duduk di Kapolri. Ini dimarahin. Dan gini loh, Pak Tito itu jadi Kapolri kan waktu zaman SBY.
Oh. Iya ya? Iya, saya masih bukan di zamannya SBY Pak Jokowi ngelanjutin lah ya. Ngelanjutin. Iya. Jadi Gitu. ini jangan marahin Pak Jokowi dong. Di Pak Jokowi itu justru dia lebih lama sebagai Mensesnek. Mendagri. Mendagri. Iya. Pak Tito. Bukan Kapolri lagi. Bukan Kapolri lagi. Tapi Pak Listio juga loncat. Oh, oke. Jadi ya itu tadi logikanya Kak Jito kan. Ini kan soal merit system, merit order. Iya. Ini nggak urusan kamu angkatan tahun berapa. Justru kalau pakai angkatan itu bukan merit system. Bukan merit, urutan dinasti. Jangan dinasti. Tapi itu urutan tahun. Dia kalau di tahun itu nggak ada yang cocok ya nggak apa-apa dong. Ya. Jadi ya itu. Tapi saya rasa semua tuh kemasannya adalah udah bilang menteri-menteri yang Jokowi harus dipecat. Kapolri itu kan juga sangat dekat sama Pak Jokowi ya, kita tahu lah ya. Polri ini juga perlu apa istilahnya diubah ya. Dan terakhir ya Gibran yang harus diberhentikan, dan mereka tuh memang minta pemberhentiannya bukan pada presiden tapi kepada MPR. Oke. Ini menurut saya memang memalukan jadinya. Oh ya, satu hal yang saya lupa katakan. Kan pertanyaannya adalah apakah para perwira yang masih menjabat sekarang itu terlibat nggak dalam gerakan ini? Kan nggak ada suaranya nih, Pak Syafri segala macam. Terus alasannya si Pak Slamet ini adalah ya karena mereka nggak bisa ngomong. Kan bisa juga sebenarnya mereka nggak setuju kan? Ini orang-orang yang sekarang sedang menjabat kali ngelihat, aduh nih senior gue kenapa sih? Kita lagi baik-baik aja loh sama Pak Prabowo. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Ini malah diadu-adu domba terus. Jadi kembali ke tesis awal. Kalau ini betul, saya ulang ya penonton. Kalau ini betul adalah ulahnya atau bukan ulah, inisiatifnya PDIP. Kelihatannya memang PDIP betul-betul berusaha agar terjadi perpecahan di dalam hubungan antara Jokowi kan dari dan awal Prabowo. memang itu maunya. Ya. Kan salah satu opsinya kalau mau gabung, opsinya kan itu dari dulu. Apa tinggalkan Jokowi? Memikirkan Pak Jokowi. Kira-kira gitulah. Ya, jadi inline relevan gitu. Jadi terkait nih apa yang dilakukan ini. Nah sayangnya saya nggak tahu Pak Slamet Ginting ini sih lumayan jurnalis dia Bang. Dia jurnalis, dia juga dosen. Ini, oh iya, dia para Republika. Dia. Tapi kok memang sangat tendensius ya? Iya, sangat tendensius. Ya kenapa? Ya kalau PDIP-nya kalau 45 jurnal TV 45-nya 2045-nya sih udah jelas lah ya. Cuman dia juga sangat ingin agar terjadi penyingkiran Jokowi, penyingkiran Gibran gitu. Oke, sebagai closing ini ya, Mas Warsa, silakan ada yang mau disampaikan? Ya, kalau menurut saya sih ini apa yang dilakukan oleh 2045 terus termasuk narasumbernya itu Slamet Ginting. Ini adalah ya upaya untuk memecah belah antara dalam hal ini Pak Jokowi dengan Prabowo. Terus kemudian Gibran ya, dalam hal ini Gibran mencoba disingkirkan gitu, dengan itu tadi menggunakan amunisi orang lain gitu. Tentara ini purnawirawan, para purnawirawan. Dengan padahal kan kalau dari berbagai tuntutannya menurut saya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kayak dunia hayal aja gitu. Udah jelas konstitusinya bilang begitu ya. Istilahnya pemilihan itu satu paket, mau coba dipisah-pisahkan. Justru bahkan itu jadi melanggar konstitusi. Betul. Ya kalau itu diterapkan, kalau dilakukan. Itu diterapkan gitu. Oke, Bang Ade silakan. Ya saya rasa saya setuju nih dengan Warsa dan dari apa yang sudah kita bicarakan sepanjang tadi ya. Kayaknya memang kita harus hati-hati nih. Ya, Pak Prabowo juga harus hati-hati, upaya untuk memecah ini terus terlihat kan.
ya dengan berbagai caranya ya. Ada matahari kembar. Ada matahari kembar gitu ya. Ini kan juga disebut sih ya. Dalam wawancara mereka kan disebut-sebut juga ada matahari kembar, ada petisi ini, ada permintaan agar Gibran diturunkan, bla bla bla. Dan 2045 itu menjadi salah satu media yang seneng banget itu ya. Dan penontonnya lumayan banget gitu. Saya rasa orang-orang PDIP lihat komentar-komentarnya kan, iya nih Gibran harus diganti. Terus Pak Tri Sutrisno luar biasa. Ya elah Pak Tri itu, ya saya sih nggak mau komentar apapun tentang dia ya. Mungkin dia orang baik gitu ya. Cuman dia memang kalau kita dengar ucapan-ucapannya, kutipan-kutipannya itu kesannya kayak dia emang nggak terlalu paham ya tentang politik era ini. Misalnya apa yang Anda bilang tadi, yang itu sebuah paket dan kita tahu semua lah ya. Hasil survei menunjukkan bahwa dukungan terhadap Gibran tuh luar biasa tinggi. Jadi tanpa Gibran kita bisa bilang mungkin Prabowo waktu itu lebih sulit untuk bisa memenangkan pertarungan. Oke, jadi itu ya Bang Mas Warsa. Oke, pemirsa Cokro TV, demikian hasil diskusi kita, ngobrol kita. Nanti kita akan mengangkat lagi tema-tema yang menarik ya, yang untuk kita bicarakan akan kita bongkar logikanya. Tujuannya bukan karena kita pro banget sama pemerintah, enggak ya. Ya kalaupun pro sama pemerintah itu artinya kita ingin meluruskan. Silakan Anda kritik pemerintah, malah seneng kita kan. Ada yang tugasnya mengkritik, ada tugasnya menjelaskan gitu. Tapi harus ada koridornya, ada caranya, ada logikanya yang elok gitulah. Apalagi kalau seorang jurnalis seperti Pak Selamat Ginting ini mestinya juga ada etika jurnalistik. Meskipun itu bukan karya jurnalistik, ada logika jurnalistik di sana yang dipakai gitu loh. Bukan hanya asumsi yang nggak jelas dan akhirnya menimbulkan sebuah kesesatan pikir ya. Dan itu menurut saya kurang elok lah. Demikian. Selamat ini yang ngomong Ajito ya, bukan saya. Ya oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam.